Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Yuliana Kiki dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 20200510030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sound governance. Farazman 2004 menegaskan, innovation is key to sound governance and innovation in policy and administration is central to sound governance as well. Membangun kemitraan dan meningkatkan kapasitas masyarakat merupakan fitur kunci dari reformasi kontemporer dalam sistem tata kelola dan manajemen. Demikian pula, tata kelola nasional diharuskan untuk mengikuti berbagai standar dan norma internasional secara global yang dibentuk secara kolektif melalui institusi supranasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan afiliasinya. Sound governance memiliki 10 dimensi, yaitu yang pertama ada proses, yang kedua struktur, yang ketiga kognisi dan nilai, yang keempat konstitusi, yang kelima organisasi dan institusi, yang keenam manajemen dan kinerja, yang ketujuh kebijakan, yang kedelapan sektor, yang kesembilan kekuatan internasional dan globalisasi, dan yang kesepuluh ada etika, akuntabilitas, dan transparansi. 10 dimensi sound governance. Satu, proses dimensi ini mengatur segala interaksi yang diperankan oleh setiap level of governance. Contoh, penyedia pelayanan yang menggunakan pedoman pelaksanaan secara internal yang difasilitasi oleh lembaga secara internasional dan berdasarkan petunjuk dari pemerintah dalam rangka pengelolaan pengaduan masyarakat. 2. Struktur. Dimensi ini terkait dengan sejumlah struktur yang terdiri dari elemen konstitutif, aktor pemerintahan, regulasi, prosedur, kewenangan yang akan melegitimasi proses pelaksanaan governance. Contohnya, pelaksanaan program MBS BPP, setiap sekolah membentuk tim pengembangan sekolah dan penentuan peserta lokakarya pengelolaan pengaduan, yaitu berasal dari orang tua siswa, komite sekolah, tenaga kependidikan, dan jumlah pengguna pelayanan lebih besar daripada jumlah penyedia pelayanan. 3. Kognisi dan nilai. Dimensi ini menghendaki munculnya nilai yang sehat dan dinamis dalam setiap struktur dan proses governance. Misalnya, menghindari sistem birokrasi yang tidak sehat, menciptakan dekreasi dan memperkuat legitimasi. Contoh di lingkungan sekolah, di dalam kelas, pelayanan TU dan pengajaran oleh guru, atau pengguna pelayanan menyampaikan pengaduan dengan sejujur-jujurnya, sesuai dengan keadaan sebenarnya, dan penyedia pelayanan dengan rasa tanggung jawab, serta responsif dalam memenuhi janji perbaikan pelayanan. 4. Konstitusi. Dimensi ini bertujuan menciptakan sumber legitimasi yang jelas dalam sistem governance. Contoh, hubungan antara pimpinan dan pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dan yang telah ditetapkan. 5. Organisasi dan institusi. Dimensi ini menjelaskan bahwa institusi tanpa organisasi akan menyebabkan pemerintahan yang tidak kokoh atau akurat. Organisasi dan institusi adalah komponen integral bagi sound governance. Contoh, tim pengembangan sekolah telah menjalankan fungsi fasilitas dan koordinasi untuk penyusunan angkat survei dan pelaksanaan survei pengaduan masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan pengelolaan pengaduan yang akan menghasilkan indeks pengaduan masyarakat atau IKM dan janji perbaikan pelayanan serta rekomendasi teknis. Penyedia pelayanan menggunakan pedoman pelaksanaan secara internal yang difasilitasi oleh lembaga secara internasional dan berdasarkan petunjuk dari pemerintah dalam rangka pengelolaan pengaduan masyarakat. 6. Manajemen dan kinerja. Dimensi ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas governance dalam rangka memunculkan kompetisi, legitimasi, dan menghindari patologi birokrasi. Contoh, mendorong kepala sekolah untuk mengajak para guru untuk memperbaiki perilaku tersebut,
sehingga suasana sekolah menjadi kondusif yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. 7. Kebijakan. Dimensi ini bertujuan untuk memandu dan memberikan arahan bagi institusi publik mencapai tujuan dan target yang diinginkan. Contohnya, sekolah kurang merespon kondisi kurangnya koleksi buku dan tenaga perpustakaan. Sekolah kurang mengalokasikan anggaran untuk menambah koleksi buku dan mengangkat petugas perpustakaan dengan mengajukan kepada Dinas Pendidikan. 8. Sektor. Tujuan dimensi ini adalah menciptakan koordinasi kerjasama dan pembagian kewenangan antar legislasi of governance. Kekuatan inilah yang menyebabkan dimensi sektoral ini merupakan fitur yang membentuk semua dimensi lain dalam sound governance. Contohnya, bupati wali kota yang terfokus pada kelurahan, kecamatan. 9. Kekuatan internasional dan globalisasi. Dimensi ini menegaskan peran elemen internasional sebagai aktor global governance dalam melaksanakan pilihan kebijakan, mengontrol institusi finansial, politik, ekonomi strategis di dunia. Dimensi ini dapat diterapkan pada dunia ketiga tergantung pada masing-masing kadar kesuksesan dan efektivitas. Contohnya, penyusunan perencanaan dan penganggaran sekolah, melibatkan komite sekolah dan paguyuban yang memiliki latar belakang profesi yang berbeda-beda. 10. Etika, akuntabilitas, transparansi. Dimensi ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dalam birokrasi, sehingga sangat perlu dibutuhkan nilai etika, akuntabilitas, transparansi dalam setiap aktivitas governance. Contoh, sekolah menyediakan petugas pelayanan dan memasang perencanaan sekolah atau RKS dan penganggaran sekolah RKAS. Sekian penjelasan mengenai sound governance dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.